Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAS Studio, segalanya tentang animasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul Ratatouille. Film ini menceritakan seekor tikus pintar dan juga idealis yang memiliki indera perasa dan penciuman yang sangat baik terhadap makanan. Tikus ini bermimpi suatu hari nanti ia dapat menjadi chef seperti idolanya. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah pedesaan di mana hidup sekelompok tikus dan salah satu di antara mereka bernama Remy. Ia memiliki kemampuan indera perasa dan penciuman yang sangat tajam. Remy juga memiliki kakak bernama Emile yang mudah terkesan dengan suatu hal. Dia juga memiliki ayah yang justru memiliki sifat kebalikannya. Ayah Remy adalah pemimpin kelompok tikus yang ada di sana. Suatu hari, kelompok tikus sedang menyantap makanan mereka. Melihat ayahnya hendak menyantap apel, indera penciuman Remy mendapat bau yang aneh pada apel tersebut. Lalu, ia memintanya agar ayahnya tidak memakan apel itu. Setelah diselidiki, ternyata apel itu telah diberi racun tikus sebelumnya. Melihat bahwa bakat yang dimiliki oleh Remy ini cukup berguna juga, ayahnya memerintahkan Remy untuk menjadi pemeriksa racun setiap makanan yang akan dimakan oleh kelompoknya. Kemampuan yang dimiliki Remy ini akhirnya membuat ayahnya bangga, sampai akhirnya terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Remy yang memiliki pandangan berbeda terhadap manusia menemukan kehidupannya tersendiri, di mana ia sering sekali masuk ke rumah seorang nenek untuk sekedar mencari makan sehat dan menonton acara TV tentang chef bernama Auguste Gustave yang merupakan idolanya. Chef ini juga ternyata membuat sebuah buku mengenai kisahnya dalam memasak. Suatu hari, Remy bersama Emile berusaha menambahkan kunyit ke dalam racikan makanan yang akan dibuat. Mereka pergi ke dapur rumah sang nenek yang sedang tertidur untuk mencari kunyit. Ketika sedang mencari, Remy melihat di TV bahwa sang idolanya telah meninggal. Nenek itu yang terbangun dari tidurnya kaget dong setelah melihat ada tikus di rumahnya. Sang nenek mengeluarkan senjata api untuk membunuh para tikus tersebut. Tembakannya tidak dapat mengenai sasaran sampai ia menembak senjatanya ke arah langit-langit rumahnya, yang mengakibatkan langit-langit tersebut roboh sob. Betapa terkejutnya ia, ternyata terdapat sekelompok tikus yang selama ini tinggal di langit-langit rumahnya dan begitu banyak sekali tikus yang ada di sana. Ia pun segera bergegas mengisi amunisinya untuk membunuh para tikus tersebut. Melalui komando yang diperintahkan oleh ayahnya Remy, kelompok tikus tersebut bergegas meninggalkan rumah sang nenek ke arah kapal yang memang sudah mereka siapkan. Saat Remy mulai berlari meninggalkan rumah, ia teringat tentang buku yang dibuat oleh chef Auguste Gustave dan ia kembali ke rumah tersebut untuk mengambilnya. Hal inilah yang akhirnya membuat Remy tertinggal dari kapal yang sudah dinaiki oleh kelompoknya. Ia mencoba mengejarnya, namun ketika kapal tersebut sudah masuk ke dalam saluran air, ia kehilangan mereka. Remy mulai merasa bosan dan kesepian. Ia terjebak sendirian di dalam saluran air bersama buku yang ia bawa. Saat membuka sebuah halaman yang berisi gambar dari chef Gustave memberinya sebuah harapan dan petunjuk, Remy akhirnya mencoba mencari jalan keluar. Dan betapa terkejutnya ia ketika ia mengetahui bahwa selama ini ternyata ia berada di bawah kota Paris sob. Petunjuk yang diberikan oleh Gustave membawa Remy ke restoran miliknya. Dalam dapur restoran Gustave, ada seorang pria bernama Alvaro Linguini yang ternyata merupakan anak dari Renata, kekasih Gustave. Linguini berada di sana untuk mencari sebuah pekerjaan. Skinner yang merupakan kepala chef saat itu awalnya tidak menerimanya. Namun karena chef lain yang setuju untuk merekrutnya, akhirnya Skinner pun menyetujuinya. Linguini pun diterima bekerja sebagai tukang bersih-bersih di restoran tersebut. Semua kegiatan dapur dan restoran berjalan normal pada awalnya, sampai suatu ketika Linguini mencoba menambahkan beberapa bumbu ke dalam sup yang sudah dibuat sebelumnya. Saat dia cicipi, ternyata rasanya nggak enak. Remy yang melihat perilaku Linguini dari langit-langit tersebut mencoba membantunya dengan memasukkan beberapa bahan dan bumbu ke dalam sop itu.
Scanner yang melihat Linguini memegang sendok sup marah besar ketika tahu bahwa Linguini mencoba memasak di dapurnya. Sup tersebut akhirnya tetap dihidangkan kepada pelanggan. Dan ternyata pelanggan yang mencicipi sup tersebut ternyata adalah seorang kritikus makanan juga yang bernama Soline Leclerc, dan ia menyukai supnya. Scanner yang hendak memecat Linguini mendapat pembelaan dari juru masak lainnya bernama Coletato. Hal inilah yang akhirnya membuat Linguini tidak jadi dipecat dan Colette bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh Linguini. Saat Remy ingin keluar dari dapur itu, Scanner melihatnya dan memerintahkan seluruh orang yang ada di dapur tersebut untuk menangkap dan membunuhnya. Remy tertangkap oleh Linguini dan memerintahkan untuk membunuhnya di luar dapur tersebut. Linguini akhirnya membawa Remy keluar dari dapur tersebut. Saat tiba di sebuah sungai, Linguini memantapkan dirinya untuk membuang Remy. Namun dirinya tidak bisa karena saat itu dia menyadari bahwa dirinya tidak bisa memasak dan sup yang dibuat sebelumnya merupakan buatan Remy. Linguini mencoba berbicara kepada Remy dan ternyata Remy memahami apa yang dia bicarakan. Ia pun mencoba bekerja sama dengan Remy karena tidak ingin dipecat dari pekerjaannya untuk hari ini. Kemudian Linguini membawa Remy ke rumahnya untuk tinggal dan Remy menyukai tempat tinggal barunya itu. Keesokan harinya, Linguini dan Remy pergi ke dapur restoran bersama. Ia langsung bertemu dengan Scanner dan diminta untuk mempersiapkan sebuah sup yang pernah dia buat sebelumnya. Linguini berkomunikasi dengan cara menaruh Remy di kepalanya yang ditutupi oleh topi chef agar Remy enggak kelihatan. Hal ini ternyata cukup sulit dan membuat mereka harus sering berlatih. Setelah menguasainya, kemudian tibalah waktunya Remy dan Linguini untuk membuat sup yang telah dibuat sebelumnya yang diminta oleh Scanner. Mereka berhasil membuatnya dan Scanner meminta agar Linguini belajar memasak hidangan lain dan belajar dengan Colette. Saat bersantai di ruangannya, Scanner mencoba membaca surat-surat yang ia terima. Salah satunya surat wasiat dari Renata bahwa Linguini adalah anak dari Gustav. Melihat hal ini, ia terkejut karena sebelumnya jika tidak ada ahli waris, setelah 2 tahun meninggalnya Gustav, restoran tersebut menjadi miliknya. Namun sekarang tidak jadi. Restoran berjalan dengan baik dan lancar seperti biasa. Sampai suatu ketika ada pelanggan yang ingin memesan makanan yang sebelumnya tidak pernah ada di menu. Mendengar hal ini, Skinner memberi ujian kepada Linguini untuk membuat resep yang sudah pernah dibuat oleh Gustav tapi tidak pernah dijual karena memang belum sempurna. Akhirnya Linguini dan Remy mencoba resep tersebut dan berimprovisasi dengan menambahkan beberapa bumbu tambahan yang tidak ada di resep. Hasilnya ternyata pelanggan tersebut suka dan akhirnya pelanggan yang lainnya juga ikut memesan makanan tersebut. Remy dan Linguini yang berhasil pada malam itu menikmati dengan cara masing-masing. Linguini diajak Skinner untuk minum anggur di ruangannya, sedangkan Remy menyantap makanan dan bersantai di dapur. Ketika sedang bersantai, Remy melihat Emil yang sedang mencari makanan sisa di tempat sampah. Remy yang melihatnya tidak tega dan akhirnya mencuri beberapa bahan makanan dari ruangan penyimpanan dapur dan memberikannya kepada Emil. Setelah itu, Emil mengajak Remy kembali ke kelompoknya dan bertemu dengan ayahnya. Perbedaan pendapat antara Remy dan ayahnya masih terjadi, hingga pada akhirnya memutuskan jalan hidupnya sendiri yang berbeda dengan pandangan ayahnya. Keesokan harinya, Remy kembali ke dapur. Ia menemukan Linguini yang sedang tertidur karena kelelahan sehabis membersihkan dapur semalaman. Remy mencoba membangunkannya, namun dia tidak berhasil. Sampai pada akhirnya Colette tiba. Linguini akhirnya terbangun setelah mendapat tamparan dari Colette. Ia juga mencoba memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, namun sulit untuk menjelaskannya. Di suatu ruangan, Igo yang sedang menulis kritik untuk salah satu restoran mendapat informasi bahwa restoran Gustav kembali bangkit dan sudah ramai kembali. Ia yang penasaran ingin kembali ke sana untuk mencobanya. Sedangkan Skinner yang sedang berada di ruangannya di dapur mendapat informasi bahwa ternyata benar kalau Linguini adalah anak dari Gustav. Lalu dia mencoba mencari cara untuk menyingkirkan Linguini. Suatu hari Remy hendak kembali ke dapur. Namun sebelum masuk, dia bertemu dengan Emil yang mengajak teman lainnya untuk meminta makanan.
Remy yang terdesak pada saat itu mencoba mencari makanan di lemari. Tapi lemari tersebut terkunci. Dia pun pergi ke ruangan Skinner untuk mengambil kunci tersebut. Saat kuncinya ditemukan, ia melihat sebuah surat yang menyatakan bahwa Linguini adalah anak dari Gustav dan Skinner menyembunyikannya. Kemudian Skinner yang masuk ke ruangannya melihat Remy dan segera mencoba mengambil surat tersebut darinya. Namun tidak berhasil. Skinner kembali ke ruangannya dan mendapati bahwa Linguini dan juru masak lainnya sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan ia pun berhenti di restoran tersebut. Hari-hari berikutnya berjalan dengan baik. Namun Emil terus mengajak kawan-kawan lainnya untuk terus datang ke dapur untuk meminta makanan kepada Remy. Saat Linguini sedang merayakan dan melakukan wawancara restoran yang kini jadi miliknya, Igo pun datang. Igo yang merupakan seorang kritikus di bidang makanan yang terkenal tajam akan kritikannya, berkata bahwa ia ingin datang ke restorannya dan mencoba makanan di sana. Remy yang tidak terima dengan perkataan Linguini saat diwawancara akhirnya memanggil semua kelompok tikusnya untuk mencuri makanan di dapur. Ketika sedang mengambil beberapa makanan, Linguini pun datang. Ia menyesali perkataan sebelumnya dan meminta maaf kepada Remy. Namun, ia sangat marah kepada Remy ketika tahu bahwa ia mengajak kawanannya untuk mencuri makanan di situ. Hari pun berlalu, Igo pun datang ke restoran. Linguini mencoba memberi motivasi kepada juru masak lainnya. Namun, tidak berhasil. Sementara itu, Remy yang melihat dari balik jendela tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan tertangkap oleh Skinner ketika menyelamatkan Emil. Remy yang terjebak dalam kandang di mobil Skinner diselamatkan oleh Emil dan yang lainnya. Ia pun kembali pergi ke restoran untuk membantu Linguini. Kondisi dapur sangat buruk pada waktu itu ketika Igo sudah memesan makanan yang terbaik dari Linguini. Namun ia tidak dapat menjelaskan resep apapun kepada juru masak lainnya. Saat itu Remy pun tiba. Ia hampir dibunuh. Namun Linguini mencegahnya dan mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. Saat dijelaskan, para juru masak tersebut tidak dapat menerimanya dan akhirnya pergi meninggalkan dapur termasuk Caleb sendiri. Linguini yang juga tertekan akhirnya menyerah dan kembali ke ruangannya. Remy yang saat itu tidak tahu harus berbuat apa, dia didatangi oleh sang ayah. Ayahnya mengerti tentang tekad Remy di dunia masaknya. Lalu ia memerintahkan kelompoknya untuk membantu Remy memasak kembali. Saat hendak memasak, tiba-tiba inspektur kesehatan tiba-tiba datang ke dapur dan dia kaget dong melihat banyak sekali tikus yang ada di sana. Ia pun pergi melarikan diri, namun dapat dicegah oleh pasukan tikus tersebut berkat komando dari sang ayah. Setelah situasi yang sudah terkendali, Remy pun membagi beberapa kelompok untuk membantunya memasak. Kemudian Linguini yang mendengar suara berisik di dapur mencoba mengecek dan ia pun kembali bersemangat. Karena tidak ada orang lain, Linguini lah yang menjadi pelayan pada saat itu. Colette yang kembali akhirnya juga ikut membantu di dapur. Remy memberitahu Linguini dan Colette bahwa ia akan memasak ratatouille. Ketika mereka selesai memasak dan makanan pun sudah jadi, lalu makanan itu diantarkan. Dan ketika menyantap hidangan ratatouille, Igo yang terkenal tajam dengan kritikannya terhadap makanan, dia terdiam. Ia seperti kembali ke masa kecilnya di mana sang ibu sering membuatkan makanan tersebut kepada Igo. Bahkan ia menghabiskan ratatouille itu tanpa tersisa. Di sini Igo ingin berterima kasih kepada chef yang memasak makanan tersebut. Namun ia harus menunggu sampai semua pelanggan restoran itu pergi. Igo kemudian bertemu chef tersebut. Dia pikir itu lelucon. Linguini menjelaskan semuanya. Senyum Igo pun menghilang pada saat itu. Igo melihat proses pembuatan ratatouille itu tanpa reaksi sedikit pun. Tak lama ia pun mengucapkan terima kasih dan pergi dari restoran tersebut. Keesokan harinya, artikel tentang restoran yang ditulis oleh Igo pun beredar. Igo menyadari bahwa moto yang dipegang oleh Gustav, yaitu siapapun bisa memasak, ternyata memiliki arti yang sangat luas dan sangat baik tentunya. Meskipun akhirnya restoran tersebut ditutup karena adanya laporan mengenai tikus di dapur, dan Igo pun saat itu kehilangan pekerjaannya. Tapi ia tetap bahagia karena ia dapat berinvestasi pada sebuah restoran kecil untuk dapat menikmati banyak hidangan enak yang dibuat oleh Remy dan yang lainnya. Dan cerita pun selesai. Nah, sampai sini dulu sob. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.